Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua dimanapun saja berada yang telah ikut andil, membantu dan selalu menonton channel-channel kami. Namun jangan sampai lupa kita untuk selalu menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Pada sebab itu, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan. Semoga saja para sedulur semuanya dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya, diangkat bala musibah dan penyakitnya, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang berkaitan dengan fenomena akhir zaman, ya. Kejadian-kejadian dari zaman, termasuk para pemimpin yang ikut andil berkecimpung di akhir zaman ini. Siapa saja para pemimpin akhir zaman ini? Nah, di sini insya Allah kami akan coba menguak misteri fenomena akhir zaman dan para pemimpin di akhir zaman. Tentunya dengan cara mediumisasi, berdialog dengan makhluk gaib. Namun perlu kami ingatkan, jangan dipercaya 100%. Harus di-sharing dan saring dulu apabila ada informasi dari makhluk gaib, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan konten-konten kami ini, ya, mendapatkan berbagai macam hikmah kebaikan sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, ya. Kita akan menguak misteri fenomena akhir zaman, sekaligus pemimpin di akhir zaman ini. Siapa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari saya mediator para sekitar dan ruangan dengan cahaya berbisnis dan jarak menjadi satu saya minta seluruh yang ikut andil atau ikut campur dalam organisasi dari mereka secara komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf perlindungan kalau mana akhir zaman dan para pemimpin di akhir zaman yang asik atau yang informasi secara
yang saya bagus dari hancur dan semakin masuk sekali hancur saya minta asal dan mati yang mengalami mereka mengatakan Allah kita suarakan semua sehingga dapat berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dan Allah. Assalamualaikum, selamat siang. Berhadapan dengan apa saya sekarang ini? Assalamualaikum Mbak. Wonten jauh napa dan terus Tolong ya bahasa Indonesia saja ya biar dapat dipahami oleh semua ya. Kita suara tersambung sudah dapat bahasa Indonesia dan Allah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah muslim? Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan Simba ini? kita sama sayang. Nah, Simba ini dari golongan apa ini? Saya pertama tahu yang sampai saat ini masih Ada mengukur yang sampai sekarang masih mempunyai tugas dari beliau maksudnya. Kalau boleh tahu ya, Simba ini namanya siapa? Bisa Dipuro. Bisa Dipuro. Kamu dari golongan apa Mbak? Saya betapa Apa? saya Bisa di golongan Rum berarti. masih Nah, sebelumnya yang mohon maaf ya kelangkaan saya gitu ya. Saya harus protek dulu untuk mengecek kebenarannya. Saya sering lalu sebelum bicara mustahil pasti tadi kamu memanggil. iya, saya memanggil sengaja Mbak
tadi sudah mau hadir ke sini Ya, guru saya yang hasil gurunya yang Wasito. tapi beliau belum bisa hadir. Kemudian turun lagi yang dari kanan, tapi mengingat wadah yang digunakan ini masih belum memadai untuk menampung, sehingga saya yang ditugaskan untuk masuk ke dalam jasa ini untuk menghormati guru kita bersama-sama. Kalau boleh tahu, Simba ini apa dimuslimkannya oleh beliau itu Karena sama Dewi Lancar pada saat itu. oh berbarengan dengan Dewi Lanjar, Kebetulan saya juga ada di situ. sedang bertapa atau bagaimana? Memang saya dipanggil oleh ikut, disuruh ikut duduk dan menjadi barisan dari sang tamu ke sang hamba. Tadi nama panggilan itu siapa? Yusuf Yuso Dipuro. Kalau boleh tahu, Mbah Yuso Dipuro ini semasa hidupnya itu di zaman siapa itu? Mataram kuno. Nah, profesi Simba pada saat itu sebagai apa itu? Abdi Ratu dari Mataram kuno. Begitu. tapi saya sering ke alas hutan yang sudah muak dengan kehidupan dunia. Sampai saatnya, sampai akhirnya saya ketemu dengan sang yang Nah, itu mukso atau bagaimana itu? bisa dikatakan begitu. Ya, mohon maaf bah ya sebelumnya telah mengganggu Simba yang sedang tugas Mbak ya. Sedang tugas atau tidak sih Mbak? Tidak, Oh tidak. saya ini dari golongan terendah. Hanya saya kalau ada pemimpin yang lewat saya sebagai bakar betis. Kalau ada pemimpin lewat magar betis, maksudnya itu apa itu? Ikut saja menyambut. Kalau Simba ini tinggalnya di mana? Saya di sekarang Segara Lor. Di mana itu Segara Lor? Pantai Utara. Di pantai utara. Berarti masih tinggal di bumi gitu ya? Di Pulau tanah Jawa ini. di Pulau Jawa ini. Kalau boleh tahu, di situ di Pantai Lor itu Mbak itu ada tugas apa atau rencana apa gitu? Tidak ada tugas apa-apa. Tugas saya hanya disuruh di situ Disuruh mengawasi. Di situ ada sekelompok istana gaib yang dipimpin oleh saya hanya harus mengawasi, sebab di situ ada peninalan, ada karun yang terpendam di dalam gua itu. Saya hanya disuruh mengawasi saja. berarti itu tugas juga, itu tugas mengawasi seperti itu Mbak. Sebenarnya saya ingin seperti teman-teman saya yang diutus langsung oleh Sang Hyang, Iya. ikut ke mana itu yang sekarang sedang manusia Pertempuran Ya, itu perang itu. antara Palestina dengan Zionis Israel. Sayang sekali saya tidak mendapatkan tugas untuk berperang. Saya hanya tinggal di rumah, tinggal di sini, tinggal di Nusantara, tidak disuruh berperang. Kenapa? Kok gak dikasih surat tugas berperang?
Saya pun juga tidak tahu, sebenarnya saya juga ingin mendapatkan jabatan yang sama seperti teman, seperti aulia-aulia yang lain. Apa mungkin ya memang rezeki saya sudah di sini atau entahlah. Nah, sudah saya tadip saja. Ya, mungkin belum waktunya ya, nanti juga Bapak akan mendapatkan tugas yang sama pada waktunya. Ya, dia bilang di rumah itu juga penting, juga harus ada yang jaga. Kalau semua perang yang jaga siapa? Bilangnya gitu. Iya. Tapi kan saya juga sebenarnya ingin tindakan yang lebih dari ini. Ya, Tapi ya gimana lagi? ya mungkin belum waktunya. Nah ini Mbak ya, sengaja saya menghadirkan si Mbak ini dan saya ingin mengetahui fenomena tentang akhir zaman gitu. Si Mbak mengetahuinya tidak, fenomena akhir zaman itu bagaimana? Sedikit cerita saja dari guru saya. Ya, sebenarnya cari saja wadah yang bagus, yang suci itu biar semua gampang. Info apa yang mau ditanyakan? Iya, fenomena akhir zaman itu tanda-tandanya itu bagaimana? Nah, seperti ini sudah pada bermunculan. Nah, Apanya bermunculan itu? fenomena Contohnya khususnya di Nusantara sekarang ini sebentar lagi akan ada gaduh, bukan hanya di mana itu, Indonesia sendiri, Nusantara ini sendiri sebentar lagi gaduh. Beliau guru kita juga tahu itu sekarang kan ada acara pemilu seperti itu. Apakah itu atau bagaimana? ya, itu juga golongan manusianya sendiri nanti yang membuat risau. Bakal ada adu domba besar-besaran. Sekarang yang perang di sana, besok di sini. Sudah masuk soalnya dari golongan manusia, golongan dari Yahudi masuk ke Nusantara ini. Sekarang bermukim, sekarang ada di sini. Ya. Saya tahu siapa dia. Saya mau menghajar orang itu, Ya. tapi dilarang. Nggak boleh, biarkan saja dia hidup. Gitu katanya. Kata siapa itu, Pak? Guru saya, Kironggo Warjito. Dia kan sudah runtuh barengan sama guru kita, Sang Yang Nur itu. Katanya biarlah alam yang meneruskan, biarlah takdir Allah yang berjalan gitu. Ini menyerahkan kepada takdir Allah Iya. saja seperti itu. Nah, sekarang saya mau tahu para pemimpin terbaik di akhir zaman itu siapa saja itu? Selain Jokowi ini, gitu, setelah Jokowi ini. Sebentar, ini konteks yang kita bicarakan itu pemilu akhir zaman untuk yang nanti di akhirat di sini atau khusus untuk yang di Nusantara ini? Ya di Nusantara dan di dunia. Sang putra dari Jokowi ini nanti bagus, dia akan menunjukkan semua. Putranya yang kecil itu mana yang mencapai putra menjadi pemimpin terbaik juga. Namanya? Putra dari Jokowi. Oh, yang mencalonkan itu sekarang. Bukan yang kecil mana, malah yang kecil itu yang berpotensi menjadi pemimpin yang bagus. Apa itu dia termasuk salah satu pemimpin akhir zaman?
pemimpin akhir zaman mutlak dari golongan Yai Sayyamah tidak termasuk, cuma yang terbaik untuk Nusantara ini saja. Kalau akhir zaman sebelum Al-Mahdi turun, Ya, ada juga pemimpin-pemimpin yang akan datang selain dari Ahmadi. Ada dari yang dari Yerusalem itu, apa itu? dia mereka juga Al-Qasim, beliau adalah wali khos yang saat ini mulai menunjukkan jati dirinya. Dia juga menjadi tangan kanan Sang Mahdi. Dari Yerusalem, Dari Yerusalem, Israel itu. Yerusalem itu ada ulama juga, nggak semua yang habis. Terus kalau di Nusantara itu siapa itu ya? Nawawi sekarang dia sudah mempunyai wadah. Ya. Saat ini dia memimpin juga. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan kalau tidak mungkin. Saya nggak berani menyebutnya. Apa itu seorang calon pemilu yang saat ini itu kalau ada gelarnya nggak? Nah, Ya gelar atau apa nama samaran apa gitu yang dikenalnya biasanya suka ada itu. kalau saya tidak berani menyebut, berarti saya juga tidak mau melanggar. Nah itu apakah ada Satrio Piningit itu? Itu bagaimana ya? Perbedaan antara Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi tolong dijelaskan. Setidaknya sesama juga. Imam Mahdi, Satrio Piningit itu kan hanya kata-katanya orang Jawa. Imam Mahdi kan bahasa populer internasional, bahasa keislamian. Ratu Adil dia juga. Sebenarnya itu hanya satu orang, tapi berbeda-beda penyebutannya. Satu orang itu, ya kalau versi kita kan Sang Imam Mahdi. Iya, iya. Kalau dari versi orang Jawa itu Ratu Adil. Orang Arab nggak tahu Ratu Adil itu apa. Iya. Orang Makassar nggak tahu Ratu Adil itu apa, yang tahu hanya orang Jawa. Soalnya itu tulisan saya yang menyebutkan itu. Ratu Adil, Satrio Piningit. Satrio Piningit itu ada dalam setiap masanya, itu ada. Iya. Kalau saat ini mungkin bisa dikatakan Jokowi itu ada di Nusantara. Kalau di Irak kan ada itu ya, dari wisata musim itu juga Satrio Piningit, tapi kan versinya orang rumah. Satrio Piningit itu pun juga sebenarnya orang Jawa yang bikin kata-kata itu. Pujangga kita. Pujangga. Satu orang itu, guru kita itu Sang Imam Mahdi, Satrio Piningit ataupun Ratu Adil itu satu. Jadi yang berperan penuh nanti apa pemimpin yang akhir zaman itu ya Satrio Piningit itu gitu, atau Al-Mahdi atau Ratu Adil itu sama aja seperti itu. Al-Mahdi itu kan bahasa Islamiah di seluruh dunia. Ratu Adil, Satrio Piningit itu hanya kawasan Jawa ini saja. Kan kalau ratu itu panggilan
pada perempuan. Enggak, Jo. Ratu itu raja. Ratu itu raja, laki-laki. Nah, dalam menyikapi fenomena sekarang ini, kita yang hidup di akhir zaman ini mestinya bagaimana itu, Mbak? Jangan mudah terprovokasi. Di Jawa ini sendiri ada Yahudi, ratusan bahkan. Saya tahu siapa dia. Iya. Mengaku seperti kita, dia bertoriko mengamalkan sholat. Saya tahu datanya. Tapi kebanyakan yang ada di luar Jawa memang saat ini. Yang ada di Jawa mungkin hanya 100 berapa. Kalau Yahudi semua itu. Tapi Muslim asli Enggak. maksudnya bagaimana itu? Bagaimana? Maksudnya dia masuk Islam itu bagaimana ya? Kan bertoriko. Maksudnya apa itu? Dia mata-mata Ya. yang dikirim khusus dari bangsa Yahudi untuk masuk ke dalam Nusantara ini. Dia mata-mata masuk mempelajari ilmu kita. Jadi dia masuk Islam, tapi tujuannya hanya untuk memprovokasi antara yang Islam satu. Kalau di Nusantara itu saya juga bingung, banyak sekali golongan. Jadi dia gunakan atas nama golongan itu untuk mengadu domba. Apalagi sekarang zaman politik yang mau pemilihan pemimpin ini, Iya. banyak yang ikut politik itu masuk pemerintahan. Tapi yang paling banyak yang masuk ke dalam bidang agama ini, Islam khususnya. Ada juga yang masuk ke dalam agama selain Islam ada, tapi kebanyakan yang Tapi mereka itu bertoriko itu sudah memiliki keilmuan yang mumpuni, jangan salah. keilmuan agama yang mumpuni. Jangan salah. Dia mempunyai, kalau dia berkata dia punya karomah juga. Kalau dia membuat keajaiban dia juga bisa. Loh, kok bisa? Iya. Karena di balik semua itu ada pasukan Dajjal kalau orang bilang gitu. Dia langsung didampingi oleh sang jenderalnya iblis langsung. Kekuatannya mungkin kalau saya nggak ada apa-apanya itu. Kalau hanya membuat tipu muslihat, jago. Sehingga banyak nanti yang akan ikut dia. Sekarang sih, bukan nanti, sekarang ini. Iya. Berarti di belakang mereka itu pasukan Dajjal. Pasukan Dajjal. Baik itu secara goibnya seperti itu. Beruntungnya kita, pasukan saya yang sudah menghabisi separuh lebih dari pasukan Dajjal yang sekarang ada Di mana? yang sekarang ada di Palestina itu. Pasukannya berkurang 60% lebih sekarang itu. Jadi tugasnya Yahudi masuk bertoriko itu, mereka itu untuk apa itu? Garis besarnya tugasnya itu mengadu domba antara Islam satu dan Islam yang satunya lagi. Untuk mengadu domba gitu aja intinya itu. Jadi jangan heran nanti kok antara Islam sama Islam gaduh perang, jangan heran. Oh, berarti mereka juga berkata seperti ulama, berpakaian seperti ulama, seperti itu. Betul. Sangat meyakinkan, sangat berkarismatik, mampu membuat yang orang katakan itu keajaiban lah, makrifat lah atau apa itu, berkedok makrifat, tapi kenyataannya dia adalah nanti dari yang di banyak.
Tapi sekarang itu fenomena seperti itu sudah terlihat atau belum itu? Sudah sudah mulai menunjukkan tajinya. Tapi bukan hanya dari golongan Islam juga, ya. dari golongan yang lain, mungkin dari Katolik juga, kebanyakan dari pastor-pastor sekarang itu. Pastor-pastor sekarang itu banyak seperti itu, menghasut, mengadu domba. Dia berdakwah atas nama kemanusiaan, tapi di balik itu ada politik adu domba yang dia rencanakan. Politiknya itu berjalan pelan tapi pasti, dan itu sangat berbahaya sebetulnya. Saya juga heran kenapa saya motong pas nggak boleh, katanya belum waktunya. Berarti akan ada kejadian besar ke depannya itu ya. Tengok saja nanti pemilu ini apa yang akan terjadi. Romo sudah mengetahuinya, tapi ya biarkanlah fenomena itu terjadi. Jadi apa? Ya itulah fenomena yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Dan para pemimpin pun ya yang berperan itu yang namanya Al-Mahdi, kemudian Ratu Adil, dan juga sertifikat itu hanya satu orang saja perannya itu, dengan nama-nama yang berbeda seperti itu ya, gitu. Nggak lama beliau akan muncul, nggak lama. Kalau boleh tahu berapa lama lagi? Kalau boleh disebutkan silakan, kalau tidak ya jangan ya, tidak apa-apa. Tunggu aja. Ya silakan Mas, ya, sebelum Simba kembali ya silakan Simba berikan pesan-pesannya kepada kami, silakan. Sebagai manusia jangan mudah diadu domba, gitu aja sih garis besar. Khususnya orang Islam, khusus lagi dari golongan Nahdiyin. Satu-satunya golongan yang tidak bisa ditembus itu ya Nahdiyin. Sulit, mereka tuh pusing memikirkan Nahdiyin itu. Pegang teguh syariat sesuai keyakinan. Ya kalau kamu misalkan bukan muslim, kamu kata pahami Injil dengan sebenar-benarnya, bukan Injil yang sekarang. Cari tahu itu Injil yang sekarang yang ada di Nusantara itu, kalau boleh saya katakan itu, cari ke Irak sana, cari kebenarannya supaya tidak mudah diadu domba. Gitu. Ya, terima kasih Bang ya atas kehadirannya. Mohon maaf telah mengganggu ya. Ya silakan Simba kembali ke asalnya. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kurang ya. Biasa tipu. Ya demikianlah para sedulur sekalian ya. Barusan kita telah berdialog ya, dengan salah satu makhluk gaib ya, yang menceritakan tentang masalah fenomena akhir zaman yang akan terjadi saat ini ya. Akan terjadi pergolakan yang dahsyat akibat adu domba di negara kita.
Dan juga kita sudah dapat mengetahui ya, dari informasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuswa Dipuro ya, bahwa ternyata pemimpin akhir zaman yang berperan itu seperti Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Satyo Piningit itu hanya satu orang. Yang membedakannya hanya nama-nama ya, karena itu kan perbedaan daerah saja seperti itu ya. Ya demikianlah ya apa yang kami persembahkan untuk saat ini ya. Semoga saja ya konten yang kami persembahkan dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.